Setelah heboh perihal dugaan penggelapan uang dan pemalsuan tanda tangan kontrak pekerjaan yang dialamat pedangdut Dewi Persik kepada mantan suaminya Angga Wijaya. Kali ini, DP kembali membuka perihal uang senilai 1 miliar rupiah yang sempat diberikannya kepada Angga. Lantas benarkah uang tersebut diberikan DP untuk memodali Angga, tapi tak ada hasilnya? Hebohnya perceraian Dewi Persik dengan Angga rupanya juga turut menyulut bulian dari warganet. Apalagi isu sempat berembus kencang lantaran DP dianggap terlalu mendominasi rumah tangganya dengan sang suami. Lantas seperti apa kesalnya DP dengan anggapan tersebut? Dan benarkah pula selain dugaan penggelapan uang dan pemalsuan tanda tangan, DP juga menilai Angga mengambil uangnya untuk memperkaya dirinya pribadi? Di sisi lain, sejak diputus bercerai, beberapa barang milik Angga memang masih tertinggal di kediaman DP. Lantas, hal apa yang akan dilakukan DP dengan barang-barang milik Angga? Dan benarkah dalam waktu dekat, kuasa hukum DP akan memanggil Angga untuk menjawab perihal dugaan penggelapan uang dan pemalsuan tanda tangan kontrak pekerjaan yang diduga dilakukannya? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Babak penuh drama antara pedangdut Dewi Persik dengan mantan suaminya Angga Wijaya terus saja memantik kehebohan. Setelah mengungkap perihal dugaan penggelapan uang dan pemalsuan tanda tangan kontrak pekerjaan yang diduga dilakukan mantan suaminya tersebut, kali ini pedangdut yang akrab disapa DP ini pun kembali melancarkan aksinya dengan membuka sebuah fakta mengejutkan di mana ia mengaku sempat memberikan uang senilai 1 miliar rupiah kepada Angga. Uang dengan nilai fantastis tersebut menurut DP diberikannya sebagai modal agar Angga yang saat itu masih berstatus sebagai suami sahnya bisa memiliki pekerjaan dan penghasilannya sendiri. Lantas bagaimana nasib uang yang diberikan DP? Dan benarkah selain uang 1 miliar, beberapa bisnis DP pun sempat dialihkannya kepada Angga? Sedang memodalkan dia, Mbak. Ngurusin aku kasih uang 1M untuk OIDWP, gak jalan, duitnya hilang entah kemana. Pelaporan pun juga nggak ada sama aku. Save 5 orang saya kasih rumah secara gratis, tiba-tiba rumah saya diblong, dibuka begitu saja. Saya tanya sama Awe, dia bilang nggak tahu. Bagaimana posisi Mbak jadi istri? Ini mami aku nih saksi bisu, jualan tas duitnya nggak tahu berapa hitungannya. Mami, udah cukup Kak, kalian juga mancing aja. Emang punya harga diri? Tanggapannya seperti apa, Mama? Nggak, saya tanya. Suami yang diam saja dikasih modal tapi nggak mau kerja, maunya ngintilin istri tapi nggak mau kerja, masih punya harga diri? Masa harga Dewi Persik pakai lobby-lobby? Dipanggil lah, dicari. Enggak, saya tanya aja deh. Emangnya saya makelar? Emangnya saya istri dijadiin makelar gitu kalau lobby-lobby? Nih tanya ini orang-orang TV, mau SCTV, mau RCTI, mau MNC TV, kalau ngundang Dewi Persik emang pakai lobby-lobby? Diundang aja, udah tahu 1 lagu sekian harganya, 2 lagu sekian harganya. Aku sih tidak akan menilai ya. Kita harus percaya aja manusia itu tidak selamanya baik, tidak selamanya buruk. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Selama ini masa iya yang buruk-buruknya aja yang diterima dari aku? Masa iya sih selama ini dari baik-baiknya saja yang diterima dari Mbak Dewi buat aku? Yakin gak ada buruknya sama sekali. Tapi kan buat apa sekarang kita nge-blow up yang jelek-jeleknya? Yang sudah biarlah sudah berlalu gitu loh. Saya mau baik-baik aja sama beliau. Tapi kalau misalnya ada kesalahan yang akhirnya diperlihatkan ke publik, ke media sama Mbak Dewi, itu
kita serahkan kepada beliaunya ya. Cuman kalau dari aku pribadi, ya aku meminta maaf kalau memang itu merasa Neng dirugikan, merasa Neng tersakiti, atau merasa Neng akhirnya aku dibilang katanya aku tukang tipu tadi bilang kan. Ya aku nggak akan bisa nyalahin dia. Cuman kalau memang demikian ya aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau kecewa enggak lah ya, kalau kecewa tuh lebih ke kayak penyesalan hati gitu yang tersakiti. Kalau aku nggak kecewa ya, gimana ya cara menyikapinya. Kalau aku salah ya aku minta maaf gitu aja. Ya, selain menyinggung perihal modal, dalam keterangannya di hadapan awak media, pemilik nama asli Dewi Muria Agung ini pun meluruskan kabar terkait manajer yang selalu digembar-gemborkan mantan suaminya tersebut. Menurut DP, status manajer yang disandang Angga diberikannya lantaran sang suami tidak memiliki pekerjaan lain. Untuk itu, ia pun merekrutnya sebagai manajer. Lantas benarkah hal tersebut yang menjadi alasan DP mengungkapkan dugaan penggelapan uang dan juga pemalsuan tanda tangan kontrak pekerjaan yang diduga dilakukan Angga? Manajer itu tugasnya apa? Emang saya kerjanya nyari? Informasinya seperti itu Mbak Dewi. Nggak dapat bagian, katanya dia nggak dapat bagian. Ya nggak dapat bagian kan dia nggak kerja, cuma dampingi saya. Dia nggak nyariin kerja berarti gitu. Nggak usah, kerjaan datang, alhamdulillah dari Allah untuk saya, Mbak. Nggak ada pengangkatan sebagai manajer, ada nggak sih? Pengangkat kan kasihan Bang Sandi, harus diangkat dong. Kan dia kan nggak punya Tapi secara kerjaan. resmi hitam putihnya ada nggak? Nggak ada. Kalau yang kemarin belum jadi istri, aku minta balikin. Tapi ketika dia jadi suami aku nggak minta balikin, Mbak. Jadi kalau dia bilang maaf untuk menanggung hidup dia, emang dia nggak bisa kerja? Emang kalau tanpa uang saya dia nggak bisa kerja? Saya tanya, sebagai laki-laki, saya perempuan, harga dirimu di mana sayang? Saya tanya, sebagai laki-laki, saya perempuan, harga dirimu di mana sayang? Kalau mencuri itu saya tidak memberikan haknya. Ya, misalnya gini, Mbak Dewi misalnya 150 juta, saya naikin 170 juta, berarti 20 juta punya aku. Kan 150-nya aku berikan. Kalau aku tidak berikan, berarti aku mencuri haknya. Kan ini nggak aku ambil yang fee-nya aku saja. Kalau misalnya beliaunya tidak berkenan dengan fee tersebut, ya aku kembalikan, dan itu memang sudah dikembalikan. Aku kan tidak mau ada masalah sebenarnya. Kalau memang Mbak Dewinya tidak berkenan, ya aku akan gimana caranya supaya aku perbaiki kesalahan tersebut. Menurut beliau kan itu kesalahan besar, ya aku terima. Memang pada saat itu aku melakukan seperti itu hanya supaya aku mendapatkan untung, karena tadinya untuk pegangan aku selama di Jakarta. Di sisi lain, DP rupanya mendapatkan bulian dari warganet lantaran dianggap terlalu mendominasi rumah tangganya dengan Angga. Lantas, seperti apa kesalnya DP dengan hal itu? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa nonton Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu, sehari 3 kali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Walaupun perceraian pedangdut Dewi Persik dengan sang suami Angga Wijaya sudah resmi diputus, tapi dampaknya perseteruan pun masih akan terus berlanjut. Bermula pada saat Angga melayangkan gugatan perceraiannya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 20 Juni lalu, DP yang sebelumnya pasrah menghadapi gugatan yang dilayangkan Angga kini terlihat lebih garang dengan mengungkapkan beberapa fakta mengejutkan di balik pernikahannya dengan Angga tersebut. Dan buntut dari kejadian tersebut, DP mengaku banyak mendapatkan bulian dari warganet yang mengungkap jika dalam kehidupannya berumah tangga dengan Angga, Dewi Persiklah yang mendominasi. Lantas bagaimana DP menanggapi hal tersebut? Aku udah mohon maaf nih. Aku ini sudah, ibu aku sampai nangis terus karena nggak kepingin ada perceraian ini. Tapi kalau ada banyak ibu-ibu yang diwawancara Bang Sandi, ininya pakai kayak tepung-tepung, ininya pakai blush onnya tebel banget. Terus dia bilang gini,
setengah tahun. Kalau memang si Awe itu nilep duit kamu, kenapa kamu nggak ceraiin aja gitu? Terus Neng bilang gini, ibu sabar bu, kalau suami itu main perempuan, suami itu nilep uang istri, ya jangan dicerai, nggak boleh. Makanya saya bertahan sampai 5 tahun. Ini kenapa saya speak up? 98% orang menghujat saya, dipikir saya itu mendominasi suami. Aduh, saya ke mall aja nih, keluar rumah, cepret, mau telepon Bang Sandi aja. Neng mau telepon Bang Sandi ya. No, aduh. Pulang kerja pulang. Pulang kerja pulang ke rumah. Pernah lihat Dewi Persik kelayapan? Pernah lihat Dewi Persik kalau nggak kerja ya? Maksudnya saya tuh kecuali memang kerja atau ketemu orang. Nah di luar kalau saya nggak kerja pulang. Bang Sandi, Neng mau tanya dulu ya. Boleh nggak kalau misalkan mau? Kan biasa kayak beliau. Mbak Neng ada acara nih, acara kepolisian gini-gini. Bang Sandi tanya dulu ya. Lah kalau suamiku bilang, Neng gak usah. Bang Sandi, Neng masih ada ini gak boleh sama A. Ini ada saksinya ya, saya tidak dibuat-buat. Ini beliau masih hidup. Saya itu tidak pernah memutuskan suatu hal tanpa izin dari suami saya. Saya itu tidak pernah memutuskan suatu hal tanpa izin dari suami saya. Sejak perceraiannya dengan Angga, pedangdut Dewi Persik memang blak-blakan tentang kondisi rumah tangganya dengan Angga. DP membongkar perihal dugaan penggelapan uang dan juga pemalsuan tanda tangan kontrak pekerjaan yang diduga dilakukan Angga. Kini, wanita kelahiran Jember, Jawa Timur ini pun menyinggung perihal sebuah rumah besar di kampung halaman Angga yang terletak di Lampung yang konon bisa muat hingga 4 garasi. DP pun menyebutkan bahwa kondisi rumah tersebut sangat jauh berbeda saat Angga belum menjadi suami DP. Ya kan saya bilang saya sudah berpuasa selama 5 tahun. Apa yang terjadi dalam rumah tangga saya. Jadi ya masalahnya ya memang seperti ini terus. Bukan 20 juta, 50 juta, 53, 40 juta. Banyak lagi. Gimana Mami? Ya? Pas pengetahuan Mami semuanya berarti ya? Iya. Dan baru kecium hari belakangan ini seperti apa Mami? Bukan belakangan ini, dari dulu pernah Mas. Tapi aku maafin. Karena itu apa? Karena suami gitu loh. Udah sering terjadi ini. Cuman aku kan bilang aku sudah berpuasa 5 tahun. Tapi kok lama-lama aku yuk gitu loh. Kalau dari aku sih pengen, cuman kalau dari aku nggak mau maksa ya. Aku sih pengennya baik-baik saja. Cuman kalau dari Mbak Dewinya masih belum terima dan akhirnya keadaannya jadi kurang baik banget malahan ya aku kalau harapan aku pribadi pengen, cuman aku nggak bisa memaksa. Enggak ya, sebenarnya kalau mau dibicarain secara dalam sih aku bisa selesaikan. Kita bisa bicarakan. Tidak semuanya seperti yang dibicarakan banget lah. Aku juga ngambil untung seperti itu kan ada alasannya untuk apa dan untuk siapa, untuk ngapain. Kan itu ada gitu. Karena kan beliau tadi bilang katanya tidak pernah memberikan haknya. Kalau aku membawa pergi semua uangnya itu aku nggak berikan haknya. Kan haknya udah aku berikan 150 juta oke, ya udah saya berikan 150, saya kan ambil untungnya aja gitu. Kalau misalnya ternyata saya ambilnya 70 juta dan saya berikan 100, baru itu ngambil haknya karena kan saya dealan dari awal sama Mbak Dewinya 150, itu baru ngambil haknya. Kan ini enggak. Barang apa sih Mbak? Yang mau dibalikin lagi. Dari dulu dia itu waktu belum nikah sama saya masih ngekos. Kalau sekarang orang bilang kasihan Angga ngekos, Ibu dari dulu juga udah ngekos Ibu. Di Lampung rumahnya 4 garasi Ibu. Dari pertama masih rumahnya gedek, masih nggak ada atapnya tuh. Sekarang sudah 4 garasi, kok bilang kasihan si Ibu gimana ya? Saya heran sama ibu-ibu itu, ada yang ngatain saya minta ampun deh. Tidak bawa harta sedikit pun. Hanya baju aja. Hanya baju aja. Ya bagus lah, tapi kan semua pakai bukti Mbak. Iya kan? Saya tanya kerjaannya apa? Bisa punya 4 garasi. Udah kan minggu depan mau kita panggil ke kantor. Ya nanti hasilnya seperti apa nanti klarifikasi semua satu persatu. Ya nanti aku udah dapat semuanya datanya dari Mbak Neng, nanti kita klarifikasi. Ya kita lihat nanti tergantung. Enggak belum. Ini ke depannya jadi Kan disuruh mediasi dulu. Yang penting minta maaf, mengakui perbuatan.
Sejak diputus bercerai, beberapa barang milik Angga memang masih tertinggal di kediaman DP. Lantas, hal apa yang akan dilakukan DP dengan barang-barang milik Angga? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Sibrodinata. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube channelnya dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Perceraian Angga Wijaya dengan pedangdut Dewi Persik agaknya membuat kehidupan Angga kembali dari nol. Harus kembali tinggal di kosan dengan fasilitas seadanya. Semua kembali dilakukan Angga seperti dulu saat masih belum mengenal DP. Angga pun mengaku masih meninggalkan beberapa barang pribadinya di kediaman DP. Lantas, hal apa yang akan dilakukan DP dengan barang-barang peninggalan Angga? Dan benarkah jika DP akan menghibahkan barang-barang milik Angga jika tidak segera mengambilnya? Tidak bawa apa-apa. Ya, aku hanya bawa barang-barang aku aja. Ya, barang-barang yang di sana semua kan punya dia. Aku hanya menikmati, ikut menikmati fasilitasnya. Tapi aku tidak ingin memilikinya. Contoh, mobil mewah, rumah mewah, ataupun mungkin fasilitas barang-barang mewah. Yang kalau misalnya ada yang pernah diberikan sama aku dulu, ya aku bawa. Tapi kalau misalnya beliaunya minta, jangan dibawa yang ini, ya nggak apa-apa, aku nggak bawa. Berarti udah bisa rumah nih, sekarang ngekos atau gimana sih? Aku, iya, tinggal di rumah kos. Rumah kos, aku tinggal sendiri di sana. Kalau buat aku pribadi sih cukup. Karena yang mau ngapain mewah-mewahan, ya kan? Biaya besar, bergayalah sesuai isi dompetmu, kan selalu kayak begitu ya kan. Kalau kita nggak punya, ngapain gaya-gayaan? Hibahkan yatim piatu kalau nggak mau. Kan bermerek semua saya beliin. Ada apa aja sih nih? Bukan saya wanita sombong ya. Kalau saya itu kan banyak yang bilang dasar wanita sombong. Posisikan kamu ke saya deh. Kalau perempuan yang lain, saya yakin sebulan nggak dikasih nafkah pasti sudah disuruh keluar suaminya, suruh tidur di luar. Saya 5 tahun. Beberapa barang pribadi milik Angga memang tertinggal di kediaman DP lantaran komunikasinya dengan mantan suaminya tersebut terputus sejak pertengkaran hebat di antara keduanya terjadi. DP sendiri bahkan mengaku sempat meminta alamat kediaman mantan suaminya tersebut. Namun tidak diindahkan Angga. Berbeda dengan Angga yang justru masih berharap agar beberapa barang miliknya dikembalikan. Bukan barang-barang tersebut ada, memang semuanya itu jam tangan dia. Kolornya dia juga ada di rumah. Dia sendiri nggak datang ke rumah. Gimana dong? Minta, aku bilang alamat kamu di mana sini, anterin, nggak dikasih alamatnya. Terus gimana? Maunya dia apa? Udah cerai mas, mbak. Jadi nggak usah dibahas lagi sebenarnya. Cuman dia kemarin itu ada di The Sultan 3 hari yang lalu. Kok masih muncul lagi kamu mas? Bahas rumah tangga, emang nggak capek mas? Saya itu sudah bukan istri kamu lagi loh. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.